Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nirmawanti Boru Situmorang, guru dari SDN 153-001-02. Saat ini, saya sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 11 dengan fasilitator Ibu Hodijah Purba dan pengajar praktik Bapak Hen Situmean. Bapak Ibu, di kesempatan kali ini, saya akan melakukan diseminasi budaya positif di sekolah, di mana saya akan memaparkan tentang budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Semoga dengan adanya kegiatan ini, maka dapat memajukan pendidikan yang ada di sekolah kami, dapat bermanfaat bagi guru-guru yang ada di sekolah ini, dan juga bagi siswa di sekolah ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Selamat menyaksikan. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang mewakili dan semua rekan-rekan guru yang ada di sini. Saya mengucapkan terima kasih atas keringanan langkah dan juga kesediaan Bapak Ibu untuk datang menghadiri undangan saya dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif untuk dominasi aksi nyata modul 1.4. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin membacakan sedikit tertib acara dari kegiatan kita. Yang pertama sambutan dari saya sendiri tadi sudah. Yang selanjutnya adalah kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, lalu masuk ke pemaparan materi. Setelah pemaparan materi, acara tanya jawab. Nah, untuk kesempatan ini kami persilahkan untuk Ibu Kepala Sekolah ataupun yang mewakili. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Puji dan syukur kita panjatkan ke atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena kasih-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bapak Ibu, pendidikan adalah modal utama bagi suatu bangsa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu meningkatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga dengan adanya pendidikan guru penggerak ini, maka dapat menunjukkan pendidikan yang ada di satuan pendidikan kita di SD Negeri 153001-02, dan semoga kedepannya lebih banyak lagi guru yang mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Pesan saya kepada Bapak Ibu guru, jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dia katakan. Semoga kegiatan kita ini berjalan lancar dan tanpa kendala. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu. Ibu guru sekalian, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, ada lebih baiknya kita membuat kesepakatan untuk kegiatan kita kali ini. Kira-kira tadi sudah saya bagikan kertas, tolong dituliskan kesepakatan apa yang akan kita sepakati bersama untuk kita nanti dalam pelaksanaan kegiatan kita kali ini. Kalau sudah dituliskan, saya mohon Bapak atau Ibu untuk menempelkannya di sini supaya kita baca bersama-sama. Ayo Bapak Ibu dituliskan, lalu ditempel ke sini ya. Ada lagi Bapak Ibu semuanya, ayo boleh ditempel supaya kita baca bersama-sama lalu kita terapkan di kegiatan kita kali ini. Oke, terima kasih. Itu kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Saya akan ulangi membaca. Oh, 8, ada satu lagi. Baik Ibu, silahkan Bu. Oke, terima kasih. Baik ya Bu, saya akan mengulangi membaca. Yang pertama, tidak keluar masuk ruangan saat kegiatan berlangsung. Yang kedua, HP nada diam. Ketiga, mengikuti kegiatan dengan bahagia. Artinya kita semua dalam kegiatan ini harus bahagia ya. Berbicara dengan sopan, menghargai pendapat teman. Guru diwajibkan tepat waktu. Dalam arti kegiatan ini diharapkan berjalan sesuai dengan schedule yang kita harapkan tepat waktu. Lebih disiplin akan tanggung jawab. Oh, bertanggung jawab dalam kegiatan ini ya Bu ya, berbicara dengan sopan. Terima kasih. Ada 2 berbicara. Oke, berbicara dengan sopan. Oke, berarti ada 7 karena 2 sama. Berbicara dengan sopan. 7 kesepakatan kelas yang akan kita pakai di kegiatan kita ini. Kesepakatan kita yang pertama, yang saya ulangi, tidak keluar masuk ruangan saat kegiatan berlangsung. HP nada diam, mengikuti kegiatan dengan bahagia, berbicara dengan sopan, menghargai pendapat teman, tepat waktu, lebih disiplin. Oke? Karena kita sudah sama-sama membuat kesepakatan ini, artinya kita harus sama-sama menjalankannya. Terima kasih. Marilah kita masuk ke materi kita. Di sini Bu, ini menyebarkan pemahaman dan penerapannya budaya positif dari saya, Guru Situmorang, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Di kegiatan kita ini Ibu ada 3 tujuan yang akan tiga tujuan dari kegiatan ini. Yang pertama, tentunya guna memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kedua, menyebarkan pemahaman budaya
positif kepada seluruh warga sekolah. Di antaranya kita guru dan juga siswa, semua warga sekolah dan juga orang tua. Yang ketiga, mengajak seluruh warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Kata pengantar dari Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa sekolah sebagai tanah atau sawah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan murid ibarat benih yang akan kita tanam. Supaya tanaman itu tumbuh, kita harus merawat, melindungi dari hal yang tidak baik. Kemudian murid akan tumbuh menjadi karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu adalah seperti biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Nah, di mana biji-bijian, kita yang akan menanam biji-biji itu, kita yang akan merawat biji-biji itu. Bagaimana biji itu akan tumbuh kembali lagi kepada kita. Di kegiatan kita ini ada 8 judul besar yang ingin saya bawakan. Yang pertama, perubahan paradigma dalam belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku. Keenam, posisi kontrol. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, nomor 8, segitiga restitusi. Kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin kita sudah sering mendengar apa itu pembelajaran paradigma baru. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lagi-lagi kita kembali dengan profil pelajar Pancasila. Di kurikulum Merdeka ini sudah digerebekkan tentang profil pelajar Pancasila. Kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu, profil Pancasila itu ada 6. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan juga kreatif. Kita semua sebagai guru mengharapkan keenam dimensi profil pelajar Pancasila ini ada pada murid-murid kita. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita sering mendengar tentang teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Kita sering mendengar Bapak Ibu teori kontrol. Miskonsepsi. Selama ini yang kita tahu, yang kita sadari, kalau kita mengontrol murid, kita mengontrol siswa itu seperti bahwa apa yang semua kita katakan, apa motivasi yang kita katakan, apapun yang kita katakan itu adalah efektif dan bermanfaat. Yang kedua, ilusi bahwa kritik yang membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru Bapak Ibu seringkali memaksa kehendak kita kepada siswa. Tetapi di balik pemaksaan kita paham bahwa kita adalah orang dewasa yang tidak mungkin salah dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Kita sering membuat siswa-siswa kita merasa bersalah untuk menguatkan karakter mereka. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol itu Bapak Ibu. Miskonsepsi artinya adalah teori yang salah. Mari kita bahas dan kita bahas lebih dalam lagi. Mengubah paradigma stimulasi respon ke pendekatan teori kontrol. Selama ini kita berpikir realitas atau kebutuhan kita itu sama semua antara semua siswa. Ternyata di teori kontrol, realitas dan juga kebutuhan kita itu berbeda. Anak-anak itu berbeda kebutuhannya. Semua orang melihat hal yang sama. Menurut kita, pandangan kita adalah hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kita tidak pernah mencoba dan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita hanya menganggap pandangan kita yang paling benar. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jika siswa kita melakukan perilaku buruk, kita langsung menganggap itu adalah sebuah kesalahan. Padahal pada dasarnya, pada teori kontrol yang sebenarnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin saat siswa kita melakukan kesalahan, ada tujuan tertentu yang ingin mereka capai. Orang lain bisa mengontrol saya,
Ini adalah stimulus respon yang sering kita percaya. Ternyata hanya kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, sebaliknya juga. Kita berpikir kita bisa mengontrol orang lain. Ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat kita memiliki permintaan, bujukan kita gagal, kita akan cenderung memaksa, terutama kepada peserta didik kita. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Padahal ada opsi lain, yaitu membuat kolaborasi dan berkonsensus supaya menciptakan pilihan-pilihan baru dengan tujuan sama-sama bahagia. Ya kan? Model berpikir menang atau kalah. Setiap kita membuat sesuatu, kita akan berpikir kita menang atau kita akan kalah. Ya kan? Kita tidak berpikir menang dan menang. Bukan itu tujuan kita, ya kan? Oke, kita masuk ke disiplin positif. Dari tadi saya berbicara tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kita sering mendengar tentang disiplin positif. Ya, disiplin positif itu adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Iya. Di sini kita sebagai seorang pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik di sini adalah motivasi yang datang dari diri mereka tanpa kita paksa. Dan disiplin positif ini pun perlu kita lakukan bukan hanya di sekolah tetapi kepada keluarga kita juga. Nah, kita sering di lingkungan sekolah kita sering memberikan hukuman dan juga hadiah. Ini sering kita lakukan sebagai guru. Nah, yang apa yang harus kita terapkan di sini? Kita melakukan pendekatan supaya siswa itu bergerak berdisiplin positif berdasarkan dari dirinya, bukan karena takut kita hukum ataupun pengen hadiah yang kita kasih. Intinya motivasi positif adalah motivasi yang datang dari diri mereka. Kita tadi sudah bicara tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Universal artinya menyeluruh semua. Nilai kebajikan yang kita sepakati, tidak peduli agama kita apa, kita di sekolah ini sebagai apa, kita di masyarakat sebagai siapa, apakah masyarakat biasa, apakah tokoh masyarakat, apakah kita hanya sekedar tidak, tetapi itu adalah nilai kebajikan yang akan disepakati bersama, baik di latar belakang apapun. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, contoh kebajikan yang kita sepakati bersama di sekolah kita ini, seperti kemarin kita sudah menyepakati visi dan misi yang ada profil belajar Pancasilanya, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar. Ini adalah kebijakan universal yang semua di Indonesia ini telah memakai, yang diluncurkan oleh Bapak Kementerian kita, Bapak Kemendikbud, Bapak Nadiem Makarim. Lalu ada Ibu Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan juga komitmen. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Selepas itu semua, kita ada mengenal kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu.
Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar manusia kita terpenuhi dengan baik. Di sini tadi kita sudah bahas bahwa kesalahan itu pun memiliki tujuan. Mungkin tujuan itu adalah terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, dan teman kerja. Penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ini bukan hanya untuk peserta didik saja, tetapi untuk kita juga. Mungkin kalau dari kita yang 5 ini sudah terpenuhi, mungkin tidak ada lagi yang namanya kesalahan. Nah, di atas tadi sebelumnya kita sudah membahas semua tindakan salah adalah memiliki tujuan. Mungkin dari anak-anak kita ada 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Ada kalanya anak-anak itu di kelas bandel hanya untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Ada mereka sengaja cari perhatian kepada kita. Supaya apa? Mungkin kebutuhan mereka akan kasih sayang dan rasa terima tidak terpenuhi, sehingga mereka mencari dari kita. Ada juga anak-anak yang tidak mau kita atur, kita kasih peraturan, tetapi mereka tidak mau. Karena apa? Kebutuhan akan kebebasan mereka belum terpenuhi, sehingga mereka mencari dari kita. Dan anak-anak yang seperti ini biasanya adalah anak-anak yang ingin bebas dan hanya tahu gak perlu banyak bergerak, tidak perlu terpengaruh dengan percakapan orang lain, tidak terpengaruh dengan apa kata kita. Dari kelima kebutuhan dasar manusia tadi ada namanya perilaku, motivasi perilaku manusia. Nah, jadi kadang-kadang anak-anak kita melakukan kesalahan hanya menghindari 3 hal ini, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, maupun berbuat salah ataupun berbuat baik, ya Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena mereka sengaja baik, bukan motivasi dari dalam diri mereka, tetapi motivasi ekspresi mereka dari luar, karena mereka takut akan hukuman atau mereka perlu imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang-kadang kita suka bilang kan, kalau yang rajin, yang baik, nanti nilainya akan tinggi. Mungkin itulah salah satu motivasi bagi diri mereka untuk mereka melakukan tugasnya, melakukan kebajikan universal, tetapi bukan motivasi intrinsik sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan untuk mereka menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Mereka melakukan hal yang baik bukan karena mereka ingin menghargai dirinya, tetapi melainkan kedua hal yang motivasi ekstrinsik berikut. Oke Bapak Ibu, di sekolah kita mengenal 3 hal. Ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, kita sering melakukan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah hal yang mirip tapi berbeda. Ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita yang mana yang sering kita terapkan kepada anak-anak kita? Kira-kira kalau Bapak Ibu sudah membaca ini semua, membaca apa yang saya paparkan, kira-kira tanya kepada diri kita, mana yang sering kita lakukan kepada anak kita? Hukuman,
hukuman ini sering terjadi tidak terencana dan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau murid tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Dalam kata arti kadang bisa dipukul, kadang bisa dikata-katai. Ini adalah bentuk dari hukuman. Ada juga konsekuensi. Perbedaannya, konsekuensi ini terencana dan disepakati sesuai peraturan. Seperti kita tadi sebelum memulai kelas, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, contohnya ada di sini kesepakatan kelas tidak keluar masuk ruangan saat kegiatan berlangsung. Itu adalah salah satu peraturan yang sudah kita sepakati. Nah, jika hal ini dilanggar, kita sudah menyepakati apa konsekuensinya. Jika kita keluar masuk kelas, apa? Tidak boleh masuk lagi contohnya. Nah, itu adalah konsekuensi. Hukuman itu terjadi berdasarkan kesepakatan yang sudah kita buat. Berbeda dengan hukuman. Seperti kadang-kadang contoh kasus, seorang siswa datang terlambat. Kalau siswa datang terlambat, seperti yang kita sepakati, apa hukuman? Apa yang sering terjadi? Mereka berdiri dan tidak masuk ke barisan. Nah, itu adalah sebuah bentuk dari konsekuensi. Mereka sudah tahu kalau mereka terlambat, mereka tidak bisa masuk ke barisan, dan mereka sudah tahu apa hukumannya, apa konsekuensinya. Tetapi jika hukuman, mereka tidak tahu terjadi secara tiba-tiba. Contohnya, jika anak-anak tiba-tiba mengatakan kata-kata kotor dan kasar, kadang kita dengan spontan langsung memanggil dan memberi mereka hukuman. Atau tiba-tiba siswa kita datang kawannya disentil atau dipukul. Nah, kita otomatis yang melihat guru otomatis akan memberikan hukuman, kan? Kita langsung memperingati dan ayo deh minta maaf sana, tanpa kita melibatkan siswa tersebut dalam membuat keputusan tersebut. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini artinya kalau murid itu melakukan kesalahan, bukan kita yang menentukan, tetapi kita bertanya kepada murid. Nah, untuk memperbaiki kesalahanmu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Nah, ini adalah contoh dari restitusi. Mari kita bahas lagi lebih mendalam tentang 3 hal tersebut. Kita masuk, nampaknya Bapak Ibu sudah jam siang, sudah cenderung ngantuk. Bapak Ibu, saya undang berdiri untuk kita ice breaking sejenak ya. Dulunya saya minta. Kalau saya bilang, saya minta angkat tangan kiri. Semua angkat tangan kiri. Oke, kalau saya bilang, saya minta semua angkat kedua tangan. Turunkan. Salah semuanya, karena pilihnya adalah saya minta. Kalau tidak ada kata saya minta, jangan lakukan. Oke ya? Bisa Bapak Ibu? Bisa? Boleh kita mulai? Oke. Saya minta angkat tangan kanan. Oke, semua masih konsentrasi. Saya minta turun. Jangan turun. Saya minta angkat tangan kiri. Jangan turun, bukan belum saya minta. Saya minta turunkan tangan kanan. Tangan kiri diturunkan. Oke, masih konsentrasi semuanya. Bagus. Oke, saya minta semua pegang telinga kawan. Ayo. Ayo, pegang telinganya. Oke. Saya minta tangannya diturunkan, nanti sakit pula kuping kawannya kan, Bapak Ibu. Sekali lagi, terkonsentrasi ya. Saya minta
Pegang kepala. Oke, benar semua. Pegang pinggang. Oke, tidak ada kata saya minta. Oke, ulangi lagi. Saya minta semua pegang pinggang. Pegang itu. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih, masih semangat semuanya ya. Terima kasih atas semuanya duduk. Terima kasih. Oke. Kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Apa saja 5 posisi kontrol kita sebagai guru? Yang pertama adalah penghukum. Ini adalah 5 posisi kontrol kita ya Bapak Ibu. Yang kedua kita bisa menjadi teman sebagai teman. Yang ketiga pembuat rasa bersalah. Yang keempat pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita bisa jadi penghukum, bisa jadi teman, bisa membuat rasa bersalah, pemantau, bahkan menjadi manajer dari anak didik kita. Di dalam 5 posisi kontrol tersebut, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih mendalam lagi. Kita seringkali ya menjadi di posisi kontrol ini, kita seringkali menjadi seorang penghukum. Karena kita berpikir kalau kita lakukan seperti itu mungkin anak-anak akan berubah. Kalau kita hukum, kita lebih keras, mungkin kita anak-anak bisa mengerti dengan bahasa kita. Nah, kadang juga kita adalah sebagai guru yang memiliki posisi kontrol sebagai pembuat merasa rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Siapa sih Bapak Ibu yang sering melakukan hal seperti ini? Contohnya, ketika anak kita tidak mengikuti kelas dengan baik. Saya sebelum mengikuti guru Bangkra juga saja sering melakukan hal ini. Tidak pernah keras kepada anak, tetapi dengan rasa lembut membuat mereka merasa bersalah. Contohnya ketika mereka ribut di kelas, ketika saya tidak ada di kelas atau saya punya kegiatan di luar, ternyata mereka ribut. Akhirnya mereka ditegur oleh kepala sekolah atau saya ditegur. Saya sering mengatakan, ya ampun nak, kan jadi ditegur ibu. Gak kasihan kalian sama ibu. Gak kasihan kalian. Nah, bahasa-bahasa yang seperti itulah sering kita gunakan untuk membuat anak-anak merasa bersalah. Jadi anak-anak itu merasa bersalah terhadap dirinya. Aduh, gara-gara aku ini jadi dimarahin. Nah, ini adalah posisi kontrol yang kedua. Yang ketiga, kita sebagai teman. Sebagai teman ini ada asiknya, ada enaknya. Kadang-kadang guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik ya, terjalin antara kita dan murid. Kita pun senang kan? Kalau kita bersikap sebagai teman kepada murid-murid kita senang. Karena ada terjadi hubungan positif yang baik antara kita dan murid. Tetapi ada sisi negatifnya. Kira-kira Bapak Ibu guru ada yang nggak yang tahu kira-kira apa sisi negatifnya? Iya, kadang-kadang murid jadi tidak sopan kepada kita, bersikap seolah-olah kita temannya. Jumpa di mana? Hai ibu. Padahal itu tidak baik. Inilah posisi hal negatif dari posisi kontrol kita jika kita menempatkan diri kita sebagai teman. Ada juga posisi kontrol guru itu sebagai pemantau. Kita memantau berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan juga konsekuensinya. Saya punya satu cerita. Ini cerita dari SD seberang. Nama gurunya adalah Pak Lukman. Jadi pada suatu hari ada seorang murid bernama Lala.
dia datang terlambat. Karena dia buru-buru datang dari rumahnya, dia datang terlambat dan memakai warna sepatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka sepakati peraturan sekolah. Si Lala memakai sepatu warna coklat atau warna putih. Karena kesepakatan sekolah adalah sepatu harus warna hitam. Nah, saat datang ke sekolah, karena sudah ada kesepakatan, Pak Lukman bertanya kepada si Lala, "Lala, kamu tahu apa peraturan sekolah kita?" "Tahu, Pak." "Apa itu?" "Tidak boleh datang terlambat. Lalu tidak boleh memakai sepatu selain warna hitam." Nah, lalu apa konsekuensinya dari hal itu? Jika tidak memakai sepatu warna hitam, ya dia harus pulang mengambil sepatunya lagi. Tidak bisa berada di sekolah itu jika tidak memakai sepatu warna hitam. Nah, di sini posisi Pak Lukman itu sebagai pemantau. Tapi sebelumnya dia bertanya dulu kepada Lala, apa alasan dia? "Iya Pak, saya buru-buru sehingga tadi tidak memperhatikan sepatu yang saya ambil." Lala tahu kan peraturan kita? Nah, dia menanyakan peraturan. Nah, posisi pemantau di sini akan mengawasi berdasarkan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada. Yang terakhir adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini juga saya punya cerita dari sekolah seberang juga. Ini pelakunya adalah Ibu Sakti. Suatu ketika ada murid bernama Aldo dan juga Ria. Nah, si Aldo dan juga si Ria ini berkelahi. Sering juga kan siswa kita berkelahi, Bapak Ibu? Sering. Nah, jadi dalam perkelahian mereka, si Aldo menarik baju si Ria sehingga rusaklah kancing baju si Ria. Nah, di mana kita sebagai guru jika kita ingin menempatkan posisi kita sebagai manajer? Kita panggil si Rian dan juga si Aldo, kita pertemukan, kita pertanyakan apa kesepakatan kelas yang sudah disepakati, apakah hal itu boleh dilakukan. Kita tanya kepada si Aldo sebagai dia yang menarik kancing baju si Rian, "Aldo, bagaimana caramu memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan?" Dan Rian, "Bagaimana caramu memperbaiki situasi ini?" Kita bertanya, kita kembalikan tanggung jawab itu kepada siswa. Bukan kita yang menentukan hukuman apa yang akan kita terapkan kepada siswa. Bukan ujung-ujung kita sebagai guru, "Aldo, minta maaf sama Rian. Rian, kamu harus minta maaf sama lu." Tidak. Kalau posisi kontrol kita sebagai manajer, kita harus berbuat sama dengan murid. Kita tanyai murid itu, "Bagaimana caramu nak menyelesaikan masalah ini?" Kita tanyai, kita pandu mereka, kita bimbing, kita dukung apapun caranya supaya murid kita dapat menemukan solusi. Dan si Aldo berkata, "Saya harus memperbaiki bajunya, Bu, baju Rian karena kancingnya rusak. Bagaimana cara memperbaikinya? Saya tidak bisa menjahit, Bu." Oke, kita sebagai manajer harus memberikan solusi kepada mereka. Kebetulan di sekolah Ibu Santi ada guru tata busana. Lalu Ibu Santi berkata kepada si Aldo, "Baiklah Aldo, temui Bapak pengajar tata busana, minta dia mengajarimu untuk berjahit. Kau harus perbaiki baju Rian yang sudah kamu rusaki." Nah, seperti itulah posisi kontrol kita jika kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Bukan kita yang menentukan hukuman itu, tetapi muridlah yang kita kontrol. Muridlah yang kita persilahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, sebelum kita tadi memulai kegiatan kita, saya sengaja membuat kegiatan yaitu kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Mungkin kita sering membuat peraturan kelas, tetapi apakah kita pernah membuat keyakinan kelas antara kita dan peserta didik kita? Oke, keyakinan kelas yang di sini saya bahas adalah keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan.
Ini mencakup komitmen untuk saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab, berusaha maksimal dan mendukung pembelajaran yang aktif. Keyakinan ini menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif untuk pertumbuhan bersama. Sampai di sini, kira-kira Bapak Ibu mengerti apa itu keyakinan kelas dan juga peraturan kelas. Oke, kita bahas lagi. Bagaimana sih cara kita membentuk sebuah keyakinan kelas? Yang pertama, kita harus bersikap abstrak, nyata, berupa pernyataan yang universal. Nah, kebetulan tadi pernyataan-pernyataan yang sudah Bapak Ibu buat itu adalah sudah pernyataan-pernyataan yang universal, yang sudah bahasa umum, dibuat dalam pernyataan positif. Ketika saya baca apa yang Bapak Ibu tulis, saya melihat semuanya sudah positif karena tidak ada kata jangan, dilarang. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, kita harus membuat pernyataan itu menjadi positif seperti ini. Dilarang berbicara kasar. Kalimat positifnya berbicara dengan sopan. Ya kan Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan kelas, kadang-kadang kalau kita minta siswa kita membuat pernyataan, mereka akan membuat dengan bahasa mereka sendiri. Di sini lihat tugas kita dalam membuat keyakinan kelas, membuat bahasa itu menjadi bahasa-bahasa yang positif. Gak boleh sedih mengikuti kegiatan. Bahasa positifnya mengikuti kegiatan dengan bahagia. Nah, apa lagi langkah untuk membentukkan keyakinan kelas? Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Saat keyakinan kelas itu sudah terbit, kita libatkan siswa kita dalam membuat keyakinan kelas. Di sini, di langkah-langkah ini, kita sudah menemukan apa itu perbedaan antara keyakinan kelas dan juga peraturan kelas. Apa itu peraturan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu yang sudah kita sepakati bersama. Kita melibatkan murid dalam pembentukan keyakinan kelas. Tetapi kalau peraturan kelas itu biasanya berjalan sendiri. Kita yang menentukan, kita tidak melibatkan siswa. Kita sudah bentuk tanpa kita bertanya kepada siswa kita. Apa itu keyakinan kelas? Apa itu yang kita sepakati? Kita sudah bentuk. Dilarang begini, dilarang begitu, dilarang ini, dilarang itu. Dan kita tidak melibatkan mereka dalam pembentukan peraturan itu. Itulah perbedaannya antara peraturan kelas dan juga keyakinan kelas. Dan dengan keyakinan kelas mungkin siswa akan merasa lebih bertanggung jawab. Kenapa? Karena mereka yang membentuknya, mereka yang menentukan, mereka yang membuat. Artinya jika mereka yang membuat, maka mereka harus melaksanakannya. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, kira-kira di sini ada yang perlu dipertanyakan? Kalau tidak, supaya kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita akan lanjut ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Bukan segitiga bermuda ya Bapak Ibu ya, tapi segitiga restitusi atau segitiga yang lain. Ada yang ingat segitiga yang lain? Oh, iya, cinta segitiga, bagus, betul. Tetapi yang kita bahas di sini adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Apa sih kira-kira? Oke, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Inilah prosesnya kita guru sebagai menempati posisi kontrol sebagai manajer yang tadi. Kita harus paham apa itu segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak-anak kita berbuat salah, kita tidak ujung-ujung langsung menyalahkan anak itu. Kamu nih bandel banget sih, begini-begitu, tapi tidak. Kita bisa berkata, it's okay, nggak apa-apa. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu emosi anak. Kita stabilkan identitasnya. Atau kamu bukan satu-satunya kok yang bisa melakukan kesalahan ini.
kita panggil anak itu, lalu kita lakukan stabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya kepada anak itu, jika dia melakukan kesalahan, kamu tentu punya suatu alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah, kita tanya, apa alasannya nak kau tarik kancing baju si Aldo? Apa alasannya nak kamu ngantuk di kelas? Agak tidur dia anak ini satu malam karena jualan kerupuk. Untuk memenuhi lima kebutuhan dasar tadi ya nak? Untuk memenuhi 5 dasar yang tadi kebutuhan untuk hidup. Kita harus tanya dulu, kenapa kamu ngantuk nak di kelas? Ya entahnya dia begadang karena nonton boxing, atau entahnya dia begadang karena harus bekerja mengawali orang tuanya, atau menjaga orang tua yang sakit. Intinya kita harus melihat latar belakang anak-anak itu. Atau kita tanya, kira-kira ada yang bisa dibantu? Kira-kira ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, nak? Tanpa harus menyakiti orang lain, tanpa harus melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Kita tanya kepada anak itu, keyakinan kelas apa nak yang kita sepakati? Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Apa kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita bahas? Nah, mungkin seperti itulah singkatnya ketika kita membuat segitiga distribusi di kelas kita. Dan Bapak Ibu coba kita terapkan di kelas kita dalam permasalahan anak-anak kita. Mungkin di antara siswa-siswa kita tidak mungkin tidak ada anak-anak yang memiliki masalah. Salah satunya adalah konsentrasi dalam belajar. Kita bisa selidiki dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan unjuk-unjuk menyalahkan anak atas kesalahannya. Lalu kita tanyakan validasi tindakannya yang salah. Kita tanyakan alasan apa yang membuat anak-anak itu melakukan sebuah kesalahan. Lalu kita tanyakan keyakinan kelasnya. Kita tanyakan apa sih keyakinan kelas yang sudah kita langgar, anak-anak langgar. Dan bagaimana cara anak-anak untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah mereka lakukan. Kita bahas kembali, kita kulik kembali secara lebih dalam. Menstabilkan identitas tadi. Bagaimana menstabilkan identitas? Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa, it's okay, hal yang wajar karena kita masih manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya, nak. Bahasa-bahasa seperti itu. Jangan anak-anak kita sudah berbuat salah, kita malah makin membuat mereka merasa lebih gagal, membuat mereka merasa lebih gagal. Apa yang gunamu? Apa yang artimu dari tadi? Mudah sekali. Jika dengan kata seperti itu, apakah iya anak-anak akan menjadi lebih pandai? Apakah anak-anak tidak lebih merasa, ternyata saya adalah anak-anak yang gagal. Saya dibenci ibu ini, dari tadi saya dimarahi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di awal pun kita sudah membahas, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasarkan sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Padahal kamu bisa loh nak lebih bagus dari ini. Padahal kamu bisa loh nak melakukan yang lebih buruk dari ini kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah itu yang perlu kita lakukan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Teori kontrol mengatakan, kontrol ya Bapak Ibu, kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dari dalam. Nah kalau kontrol semuanya semangat ini saya tengok ini. Iya kan? Iya, memang kadang-kadang kita harus lebih terkontrol. Iya, kontrol di rumah kata Ibu Galindi. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kamu mau jadi anak seperti apa sih, Pak? Apa kamu mau bandel terus? Nah, itu adalah salah satu contoh untuk menanyakan keyakinannya. Oke?
Oh, hanya inilah materi yang bisa saya paparkan. Kira-kira dari Bapak Ibu ada nggak sih yang mau dipertanyakan? Pasti ada lah pertanyaan ya kan? Karena ini, kalau tidak ada pertanyaan ada dua poinnya. Yang pertama, sudah sangat paham dengan apa yang saya jelaskan. Yang kedua, tidak paham sama sekali. Iya kan, Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, ada dua opsi. Yang pertama, sudah sangat paham. Yang kedua, tidak paham sama sekali. Kira-kira yang mana ini Bapak Ibu? Pahamkah atau tidak? Oke, kalau ada pertanyaan, waktu dan tempat, saya persilakan. Ya, Bapak Ibu yang mau, oke Bu Evelyn, silakan. Nanti pertanyaannya kita kumpulkan. Berdiri kok ya, Bu? Selamat siang, dari Pangkalan, dari Ibu Mirna. Saya mau menanyakan sesuatu. Pertanyaannya, mengapa budaya positif di sekolah penting? Oh, pertanyaannya mengapa budaya positif di sekolah itu penting? Boleh saya simpan. Ada kira-kira yang mau bertanya? Oke, Ibu Asmi, silakan Bu. Biar nanti sekali menjawab ya kan? Oke, baik. Pertanyaan dari saya, Bu. Bagaimana cara membangun budaya positif itu di sekolah? Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Dua, satu lagi pertanyaan supaya sesi tanya jawab. Supaya minta 3 pertanyaan sekaligus dijawab. Oke, Ibu Ampun, silakan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Saya menanyakan Bu mengenai apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah. Oke, apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Terima kasih. Saya jawab satu persatu ya. Pertanyaannya yang pertama. Nah, kita dari tadi bicara tentang positif, budaya positif. Ya memang harus ditanyakan, kenapa budaya positif ini harus ada? Kenapa budaya positif ini dianggap penting? Gak mungkin dong kita bahas kalau tidak ada sisi positifnya, tidak ada hal yang penting di dalamnya. Baiklah, budaya positif di sekolah itu penting karena hal ini berkontribusi dengan kesejahteraan. Kesejahteraan siapa di sini? Seluruh komunitas sekolah. Siapa itu komunitas sekolah? Warga sekolah. Siapa itu lagi warga sekolah? Ya kita, guru, murid, orang tua. Orang tua juga terlibat. Orang tua juga adalah warga sekolah. Kenapa hal itu penting? Nah, ini menyangkut kesejahteraan kita bersama. Ketika siswa merasa aman dan terima, siswa lebih cenderung terlibat di dalam proses belajar, menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi dan memiliki hubungan yang sehat dengan teman sebaya serta dengan gurunya. Ya kan, budaya positif. Ketika siswa itu bahagia di dalam kelasnya, kita bisa menciptakan kelas itu sebagai tempat yang paling dirindukan anak-anak. Ketika mereka berada di sekolah, mereka ingin datang paling cepat, pulang paling lama, karena sudah ada budaya positif di sekolah itu. Mereka bahagia di sekolah. Dengan mereka bahagia di sekolah, otomatis mereka cinta dengan sekolah. Kalau kita sudah cinta dengan oke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah cinta dengan sesuatu, ya sih tanggapannya? Kalau saya ya Bapak Ibu, kalau saya sudah cinta sama orang, aku pengen lengket aja terus. Maunya bentar-bentar di telepon, bentar-bentar ditanyain kabar, kangen terus rasa bawaan. Ya begitulah kira-kira ketika siswa mencintai sekolah ini, mereka akan lebih cinta ke sekolah ini, lebih semangat lagi datang ke sekolah. Sekolah akan menjadi tempat yang paling dirindukan, menjadi rumah kedua bagi mereka. Selalu, udahlah sekolah lah. Mak, bangunkan aku cepat, aku mau sekolah. Ketika pulang seperti tadi lah. Capek kita menyuruh siswa pulang. Pulang Bapak, pulang Nak, pulang. Kata mereka apa?
sekolah. Pertanyaan kedua dari Ibu Asmi, bagaimana sih cara kita supaya membangun budaya positif di sekolah? Memang Bapak Ibu, hal yang paling sulit diterima adalah sebuah perubahan. Ketika kita membuat satu perubahan, banyak pihak-pihak yang tidak bisa menerima. Contohnya ibarat gelas, ada gelas kosong yang tidak ditutup di atas, dan ada gelas kosong yang ditutup di atasnya. Dituanglah air dari atas. Ketika dituang dari atas, gelas yang kosong pasti akan masuk airnya. Gelas yang tidak ditutup, tetapi gelas yang ditutup sudah kosong, tidak diisi air lagi. Karena ketika ditutup maka air itu kan susah masuk ke gelas itu. Seperti itu juga lah sebuah perubahan. Banyak hal yang susah diterima oleh perubahan. Manusia susah menerima perubahannya, Bapak Ibu ya. Perubahan kurikulum, perubahan cara belajar, itu sangat susah diterima. Nah, maka dalam menentukan budaya positif ini kita memerlukan beberapa strategi tertentu. Yang pertama, penting untuk menetapkan visi dan misi sekolah kita. Kita harus menetapkan visi dan misi dari sekolah kita. Kita mengenal nilai-nilai yang ingin dijunjung tinggi. Komunikasi yang efektif antara semua anggota komunitas sekolah adalah kuncinya. Kalau kita sudah komunikasikan antara guru, orang tua, dan juga murid, mungkin budaya positif di sekolah itu bisa terbentuk dengan sendirinya. Terjadi kesepakatan yang membuat budaya positif itu terjadi. Termasuk melalui pertemuan rutin dan saluran komunikasi terbuka. Salah satunya seperti pembawakan kombel, belajar kombel antara sekolah ini dan sekolah lainnya. Mungkin itu akan membuka kesempatan untuk kita lebih menerapkan budaya positif. Penghargaan dan pengakuan terhadap pencapaian siswa dan guru juga membantu memperkuat perilaku positif. Selain itu, penerapan program-program seperti pendidikan karakter, pelatihan keterampilan sosial emosional, dan kegiatan ekstrakurikuler dapat mendukung perkembangan budaya positif. Mungkin di sini kita perlu mengundang orang tua supaya ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Seperti kalau panen hari dalam P5, kita libatkan orang tua. Mungkin hal itu akan membuat terciptanya dengan sendirinya budaya-budaya positif itu di sekolah. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang terakhir. Yang terakhir, apa sih peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Apa peran kita untuk mendukung budaya positif kita di sekolah? Kita di sini adalah berperan sebagai sentral ya, sentral, kita adalah pusatnya. Dalam mendukung dan mempromosikan budaya positif di sekolah. Kita seperti model, kita bertindak seperti model yang berperilaku yang baik, menunjukkan nilai-nilai seperti empati, integritas, dan kerjasama dalam interaksi sehari-hari dengan siswa. Mungkin pepatah yang mengatakan zaman dulu dan masih dipakai sampai sekarang, guru kencing berdiri, murid lari-lari lah. Ya kan? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu bukan semboyan yang masih kita pakai sampai sekarang. Dan itu juga di mana kita perlu bertindak sebagai model yang berperilaku baik, menunjukkan nilai-nilai seperti empati. Kalau saja sedang datang terlambat, bagaimana guru anak murid kita mau datang cepat? Kalau kita saja tidak menghargai diri kita, bagaimana murid kita bisa menghargai kita? Menghargai dirinya sendiri, menghargai kebijakan-kebijakan yang kita buat. Apa ya? Kita sebagai guru berkata, anak-anak, ikuti apa yang ibu katakan, tapi jangan ikuti apa yang ibu lakukan. Mungkin gak kita berbicara seperti itu? Allah, udahlah, mulai mengatakan tirui pengalaman. Kita selalu menasihati, ternyata kita saja tidak menghargai diri kita sendiri. Nah, disinilah peran kita sebagai guru. Kita bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman
aman dan mendukung, di mana siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar dengan memberikan umpan balik dan yang konstruktif, mendukung perkembangan keterampilan sosial emosionalnya, dan mengimplementasikan strategi pengajaran yang inklusif. Guru dapat membantu menumbuhkan budaya positif yang berdampak luas kepada seluruh anggota sekolah. Nah, apakah 3 penjelasan saya tadi sudah menjawab ketiga pertanyaan dari Bapak Ibu? Sudah, terima kasih. Nah, apakah masih ada yang mau memberikan pertanyaan supaya kita sambung lagi kegiatan kita ini? Oke, syukur. Terima kasih ya Bapak Ibu. Di akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri kegiatan ini. Aksi nyata budaya positif di mobil 134. Seperti yang disampaikan Ibu Galingin tadi sebagai mewakili kepala sekolah, jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dikatakan. Kalau kira-kira dari semua pemaparan saya ada hal positif yang bisa diambil, boleh diterapkan di kelas kita masing-masing untuk pembelajaran. Tapi kira-kira jika ada juga yang bisa diambil positifnya, yang tidak positifnya boleh dibuang jauh-jauh. Nah, jika dalam pemaparan saya tadi ada perkataan yang saya ucapkan sengaja ataupun tidak, mungkin yang menyinggung hati dari Bapak Ibu guru, dari hati yang dalam, saya memohon maaf. Di akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Dan untuk menutup kegiatan kita ini, kita tutup dengan doa bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Dan di sini saya akan pimpin sendiri dengan agama kepercayaan saya, yaitu Kristen. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Sorry, kembali kami mengucapkan puji dan syukur Bapak di mana atas cinta kasih Bapak sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik. Bapak Sorgawi, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami dapat berkumpul lagi di sini, dan apapun Bapak yang saya paparkan mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat bagi diri kami, bagi siswa-siswa kami, bagi satuan pendidikan kami, terutama bisa menjadi hal yang membuat pendidikan di negara kami ini berkembang. Terima kasih Bapak. Di atas segala permohonan kami ini, kami tahu kami adalah manusia yang berdosa. Bapak ampunkanlah dosa kami ini supaya kami lebih layak disebut sebagai anak-Mu. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini Bapa dalam nama anak-Mu Putra Yesus Kristus yang kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan sebelumnya. Perkenalkan nama saya Aziza Putri Situmorang. Saya salah seorang rekan kerja dari Ibu Nirmawanti Boru Situmorang, salah satu calon guru penggerak angkatan 11. Berdasarkan kegiatan desimasi budaya positif yang dilaksanakan Ibu Nirma di sekolah, saya rasa sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan guru khususnya kami di sekolah. Mudah-mudahan berkat adanya kegiatan ini kami dapat mengaplikasikan budaya positif di sekolah, dan semoga dengan adanya guru penggerak di sekolah kami pun menjadi ikut tergerak bersama dengan Ibu Nirma menjadi guru-guru yang bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Tiur Maria Iya Siregar, guru dari SD Kolang Nauli 2, rekan kerja dari Ibu Nirma Boru Situmorang yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Hari ini Ibu Nirma telah melaksanakan destimasi budaya positif di sekolah. Materi yang disampaikan cukup menarik, diantaranya posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kami juga lebih paham posisi kontrol kami sebagai guru, dan semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kami dan bermanfaat untuk memajukan pendidikan di sekolah kami. Terima kasih.
Demikianlah yang bisa saya tampilkan, semoga dapat bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.